Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Menanam Pohon Uang. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang waran. Waran adalah hak untuk membeli saham atau obligasi dari satu perusahaan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya oleh penerbit waran atau emiten. Waran merupakan produk turunan pasar modal yang biasanya diberikan secara cuma-cuma kepada investor yang telah membeli saham baru yang diterbitkan sebagai pendorong agar investor menjadi lebih tertarik ikut IPO atau right issue. Agar lebih mudah dipahami, waran dapat dianalogikan sebagai sebuah kupon yang diberikan pemerintah ketika menggelar operasi pasar dengan menjual beras langsung ke masyarakat. Pemerintah akan memberikan kupon kepada orang-orang tertentu yang sudah dipilih dan mereka bisa menggunakan kupon tersebut untuk membeli beras dengan harga yang sudah ditentukan. Biasanya, harga beras tersebut lebih rendah dibandingkan dengan harga beras di pasar. Kupon ini menjadi hak dan bukan kewajiban. Boleh saja menggunakan kupon tersebut untuk ditebus atau menjualnya kembali kepada orang lain, tetapi ada batas waktunya. Operasi pasar ini biasanya bertujuan untuk menurunkan harga beras di pasar jika sebelumnya harga beras tersebut telah naik terlalu tinggi. Ada dua keuntungan investasi waran. Yang pertama adalah bisa membeli saham baru dengan harga yang lebih murah. Yang kedua, waran dapat diperdagangkan. Kita bahas satu persatu. Jika kita memiliki waran, kita berhak membeli saham baru dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di pasar sekunder dengan cara melakukan penebusan waran yang telah dimiliki jika harga saham perusahaan tersebut lebih tinggi dari harga pelaksanaannya. Misalnya kita mempunyai waran dengan harga pelaksanaannya sebesar 2.000 per lembar. Pada saat pelaksanaan, harga saham perusahaan tersebut meningkat hingga 2.500 per lembar, sehingga kita bisa mendapatkan capital gain sebesar 500 per lembar. Waran tidak hanya dapat digunakan untuk penebusan saham. Setelah saham induknya tercatat di bursa, waran yang kita miliki dapat diperdagangkan secara terpisah di pasar sekunder bursa. Hal ini bisa memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan keuntungan atau capital gain dalam transaksinya. Apabila kita melakukan penjualan waran dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga saat pembelian. Waran mempunyai kode "-W di belakang kode saham induk. Misalnya, CMNP-W merupakan waran untuk emiten CMNP atau PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk. Ini adalah perusahaan pengelola jalan tol. Berikut adalah order book untuk saham induk CMNP dan saham waran CMNP-W. Ini saham induknya diperdagangkan dengan harga 1.840, sedangkan saham warannya diperdagangkan dengan harga 805. Harga penebusan waran ini adalah 980 pada tanggal 14 November 2025. Jadi kalau kita membeli waran ini yaitu dengan harga 805 nanti ditambah dengan harga penembusannya yaitu 980, maka modal yang perlu kita keluarkan adalah 1.785. Sedangkan harga jualnya jika ini tidak berubah nanti pada tanggal 14 November 2025 kita akan ada punya potensi capital gain sebesar Rp55 per lembar saham. Untuk dapat waran yang masih berlaku, ini bisa dilihat di websitenya KSEI di bagian menu layanan jasa, lalu nanti masuk ke menu efek terdaftar, lalu pilih menu waran. Ada 3 risiko memiliki waran. Yang pertama adalah harga saham jatuh di bawah harga pelaksanaan. Yang kedua adalah pembelian harga waran lebih tinggi dibandingkan harga penjualan. Yang ketiga adalah tidak memiliki hak dividen dan suara. Kita bahas satu persatu, yaitu harga saham jatuh di bawah harga pelaksanaan. Pada saat harga saham jatuh di bawah harga pelaksanaan,
kita dapat mengalami kerugian atas pembelian saham waran tersebut. Misalnya, kita mempunyai waran dengan harga pelaksanaan sebesar 2.000 per lembar. Namun pada saat pelaksanaan ternyata harga saham perusahaan tersebut mengalami penurunan mencapai harga 1.500 per lembar. Risiko yang kedua adalah harga waran lebih tinggi dibandingkan harga penjualan. Harga beli waran tidak selamanya lebih murah dibandingkan harga jual. Kita bisa saja mengalami kerugian saat membeli waran yang harganya lebih tinggi dibandingkan harga jualnya saat ditransaksikan di pasar sekunder atau istilahnya capital loss. Risiko yang ketiga adalah tidak memiliki hak dividen dan suara. Pemilik waran tidak berhak mendapatkan dividen dan mengikuti rapat umum pemegang saham atau RUPS. Hal ini mengingat waran merupakan produk turunan saham, sehingga pemilik waran bukanlah investor perusahaan yang sebenarnya. Kesimpulan, ketika kita memiliki waran, terdapat dua pilihan yang dapat dilakukan, yaitu melakukan penjualan di pasar sekunder atau melakukan penembusan pada waktu yang telah ditentukan. Kita perlu mempertimbangkan potensi keuntungan dan risiko yang didapat sebelum mengambil keputusan investasi. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda nilai video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih.